teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lala. Ingat gak hari ini hari apa? Yap, benar sekali. 17 Agustus tahun 2020, di mana hari ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Tapi tidak seperti biasanya, kita semua tidak dapat berkumpul bersama untuk merayakan HUT RI yang ke-75 kali ini. Seperti yang kita tahu, bahwa wabah virus COVID-19 menjadi penghalang bagi kita semua untuk berkumpul. Tetapi, walaupun tidak bersama-sama merayakan HUT RI yang ke-75, kita harus tetap memiliki semangat juang dan semangat kemerdekaan, menjaga dan mencintai negara kita walaupun di tengah pandemi. Wabah COVID-19 bisa menjadi penghalang kita untuk berkumpul dan melakukan upacara. Tetapi wabah itu tidak dapat melunturkan semangat juang dan cinta kita terhadap bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, Lala ingin mengajak kita semua untuk kembali mengingat masa-masa saat kita upacara dan mengenang perjuangan berat para pahlawan, serta bagaimana mereka meraih semua itu, dan tugas kita sebagai anak bangsa untuk mempertahankan dan memperjuangkan apa yang telah dicapai. Mari kita simak videonya bersama-sama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Setelah melihat tayangan barusan, sekarang mari kita simak bersama sejarah negara kita Indonesia selama dijajah bangsa asing hingga memperoleh kemerdekaannya. Negara pertama yang menjajah Indonesia adalah negara Portugis dari tahun 1509 sampai 1595. Portugis merupakan negara pertama yang menjajah Indonesia dengan salah satu tokoh pentingnya yakni Afonso de Albuquerque. Portugis berhasil mengenalkan Nusantara ke dunia Eropa. Awal mula kedatangan Portugis sendiri ke daerah Maluku adalah untuk pencarian rempah-rempah. Kedatangannya pun disambut hangat oleh raja dan rakyat Maluku pada saat itu. Hingga pada akhirnya, Portugis melanggar aturan yang disepakati dengan menerapkan praktik monopoli dasar. Pada akhirnya, penjajahan yang dilakukan oleh Portugis meluas ke berbagai penjuru Nusantara, salah satunya Pulau Jawa. Ketika tahun 1602, datang pasukan Belanda dan mengalahkan pasukan Portugis. Hingga pada akhirnya, kolonialisasi yang dilakukan Portugis tersebut berakhir. Negara kedua yang menjajah Indonesia adalah Spanyol. Dari tahun 1521 sampai 1692. Pada saat itu, negara-negara bagian Eropa merupakan negara yang aktif melakukan pelayaran ke Asia Tenggara. Salah satunya adalah Spanyol. Impian mereka mendapatkan negara penghasil rempah-rempah tercapai setelah berhasil memasuki wilayah Nusantara. Portugis yang pada saat itu masih menjajah Indonesia menganggap bahwa Spanyol melanggar hak monopoli Portugis. Meskipun pada dasarnya mereka berada dalam cakupan wilayah perdagangan yang berbeda, Portugis memutuskan bekerja sama dengan kerajaan Ternate, sedangkan Spanyol dengan kerajaan Tidore.
Namun tetap saja antara kedua negara tersebut terjadi persaingan dagang yang berkepanjangan. Pada akhirnya, tahun 1529, konflik berkepanjangan tersebut menghasilkan perjanjian bahwa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina. Sedangkan Portugis tetap melakukan perdagangan di Maluku. Negara ketiga yang menjajah Indonesia adalah negara Belanda dari tahun 1602 sampai 1942. Di antara semua negara yang menjajah Indonesia, negara Belanda lah yang menjajah paling lama, yakni mencapai 346 tahun. Dalam kurun waktu yang selama itu, Belanda berhasil menguasai wilayah Indonesia mencakup Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Tak jauh berbeda dengan negara lainnya, tujuan Belanda pun untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Atas kekalahan Portugis pada tahun 1602, Belanda memulai kolonisasinya dengan mendirikan kongsi dagang di Batavia yang diberi nama VOC, Frans Oost-Indische Compagnie. Namun pada 31 Desember 1799, VOC pun dibubarkan oleh pemerintah Belanda dengan berbagai alasan. VOC telah berakhir, tetapi keadaan masyarakat Indonesia bukan membaik. Nusantara yang pada saat itu diberi nama Hindia Belanda diserahkan kepemimpinannya kepada kerajaan Belanda dan mereka membentuk sistem pemerintahan atau yang dikenal juga dengan nama Kulturstelsel. Pada Mei 1940, awal terjadinya Perang Dunia II. Belanda mengalami kekalahan karena negaranya dikuasai oleh Nazi Jerman. Dan pada Maret 1942, Belanda pun kalah di Nusantara oleh Jepang. Ini menandakan penjajahan Belanda berakhir dan berlanjut di tangan Jepang. Negara keempat yang menjajah Indonesia adalah negara Prancis dari tahun 1806 sampai 1811. Di masa krisis VOC, Belanda terkalahkan oleh Prancis dan wilayah kolonialisasinya jatuh ke tangan Prancis. Pada tahun 1808, Raja Louis Napoleon selaku Raja Prancis mengirimkan Herman Willem Danges ke Batavia dan dijadikan Gubernur Jenderal Indonesia. Di bawah kepemimpinan Danges, Prancis berhasil menghilangkan pendiriannya di atas perahu dagang VOC. Dan hal ini menandakan Prancis memulai penjajahannya di Nusantara. Pemerintahan Danges yang kejam dan diktator membuatnya mendapat berbagai kecaman. Hingga pada akhirnya dia digantikan oleh John William Chances. Namun pada 18 September 1811, Chances menyatakan kekalahannya atas Inggris dan menandatangani perjanjian bahwa seluruh Pulau Jawa dikuasai dan diserahkan kepada Inggris. Negara kelima yang menjajah Indonesia adalah negara Inggris dari tahun 1811 sampai 1816. Kalahnya Prancis di tangan Chances menjadi awal bagi Inggris menguasai wilayah Pulau Jawa di bawah kepemimpinan Stamford Raffles. Indonesia mengalami banyak perubahan di antaranya menghapus monopoli dan perbudakan serta membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Namun, akibat konflik yang terjadi di Eropa antara Belanda dan Inggris mempengaruhi pula pemerintahan Pulau Jawa yang saat itu berada di tangan Inggris. Dari konflik itu, terbentuklah perjanjian bahwa Belanda secara resmi kembali menjajah dan menguasai seluruh wilayah Nusantara. Negara keenam yang menjajah Indonesia adalah negara Jepang dari tahun 1942 sampai tahun 1945. Di awal kedatangannya, pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang bersikap baik dan berencana membantu memerdekakan Indonesia. Namun, lama-kelamaan, mereka menunjukkan sikap diktator dan kejam hingga membentuk sistem kerja paksa yang disebut Rumusha. Tak hanya itu, Jepang pun membuat organisasi kemiliteran yang tak lain tujuan awalnya adalah untuk melawan pasukan Amerika dan sekutunya karena Jepang terlibat dalam Perang Dunia II.
Namun pada akhirnya Jepang pun mengalami kekalahan karena negaranya dijatuhi bom oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang pun menyatakan menyerah dan ini menandakan berakhirnya penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang meyakinkan Indonesia tentang kemerdekaan dengan membentuk Chokuritsu Chunbi Tosakai atau yang dikenal juga dengan nama BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tanggal 28 April 1945, Jenderal Kumakichi Harada, Komandan Pasukan Jepang Jawa, melantik anggota BPUPKI di Gedung Chosangi-in di Penjambon, Jakarta. Saat itu, ketua BPUPKI yang ditunjuk Jepang adalah Dr. Hajime Wiryodiningrat dengan wakilnya Ichiban Ase, serta sekretarisnya RP Suroso. Jumlah anggota BPUPKI saat itu adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah di Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat juga dengan nama PPKI. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan Jepang dan untuk memindahlanjuti BPUPKI, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PPKI dan nama lainnya adalah Chokuritsu Chunbi Rinkai. PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dipimpin oleh I.R. Soekarno-Hatta dengan wakilnya Dr. Muhammad Hatta serta penasihatnya Ahmad Subarjo. Kemudian tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah karena kalah setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Kala itu kondisi di Indonesia tidak menentu, namun membuka peluang baik karena Jepang menyatakan kalah perang. Namun sekutu tidak ada. Inilah waktu yang tepat sebagai klimaks tonggak-tonggak perjuangan berabad-abad untuk menjadi bangsa yang berdaulat. Kemudian 3 hari setelah Jepang tak berdaya, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 dinyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia merupakan jembatan emas, sehingga mempunyai makna yang sangat penting bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Jadi itulah sejarah-sejarah singkat perjuangan Indonesia yang telah dijajah oleh 6 negara. Tetapi Indonesia berhasil menaklukkan para penjajah berkat perjuangan para pahlawan yang rela mengorbankan nyawa mereka dan rela mati demi kemerdekaan Indonesia. Berkat perjuangan para pahlawan ini, kita semua sekarang bisa menikmati kebebasan pendidikan yang baik. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur dan mendoakan para pahlawan bangsa yang telah gugur dalam membela bangsa dan negara kita Indonesia. Maka dari itu, ayo siswa-siswi SMP Santo Lukas, sudah sepatutnya kita sebagai tunas bangsa mencintai dan mempunyai semangat kemerdekaan dan semangat juang mempertahankan NKRI. Walaupun dalam wabah COVID-19 ini kita dapat tetap aktif, kreatif, dan semangat menjalani aktivitas kita. Hargailah sebelum semuanya menghilang. Genggamlah sebelum pegangan itu terlepas, karena mempertahankan tidak semudah mendapatkannya. Dirgahayu Republik Indonesia.